Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Bunga TV dimanapun berada, berjumpa lagi bersama saya Lia Permatasari. Dimana lagi kalau bukan di program Kita Sehat Bersama Rumah Sakit Haji Hanafi Muaro Bungo. Baik, hari ini saya tidak sendirian ya, karena saya selalu mendatangkan narasumber langsung dari Rumah Sakit Umum Haji Hanafi Muaro Bungo ya, dengan berbagai profesi ya dan juga latar belakang ya. Baik, hari ini saya ditemani oleh dokter yang cantik ya, ada Ibu Dokter Citra Dewi Wahyu Fitria SPJP ya, selaku spesialis jantung dan pembuluh darah. Benar ya Bu ya? Iya. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya, kelihatan dari wajahnya tenang, ya fresh banget gitu. Terima kasih. Oke Bu, sebelum kita mulai ke segmen pertama, mungkin kita bisa sedikit perkenalan ya Ibu ya. Mungkin saya pribadi sih baru hari ini ketemu sama Ibu Dokter Citra ya. Kalau jadi biasa kalau kita ketemu istilahnya kayak best friend atau ketemu say hello aja gitu ya Bu. Jangan ke poli ya Bu ya. Jangan sampai ketemunya di poli rumah sakit, tapi di luar aja ya. Jadi menjaga silaturahmi yang baiknya di luar rumah sakit gitu. Tapi kalau masuk ke poli takut gitu ya. Oke, jadi Ibu Dokter Citra ya Bu ya, sapaannya ya Bu ya, Dokter Citra ya. Ibu di Rumah Sakit Umum Haji Hanafi ini sudah berapa lama ya Bu ya? Oh ya, saya masuk rumah sakit RSUD Haji Hanafi ini sejak tahun 2016. 2016. Lebih tepatnya bulan Desember 2016. Akhir ya Bu ya? Ya, akhir tahun 2016. Saat itu masih zamannya direktur dulu, masih Bapak Dr. Safarudin yang sekarang menjabat Kadinkes Bungo. Dulu beliau saat itu RSUD Haji Hanafi akan naik kelas menjadi tipe B. Nah, kalau untuk menjadi tipe B, rumah sakit harus punya dokter spesialisnya lengkap semua. Nah, saat itu belum punya dokter spesialis jantung, dan oleh Bapak Dr. Safarudin saya diundang ke sini, dan kebetulan saat itu rumah sakit umum kita sudah punya alatnya. Alat untuk pemeriksaan jantung sudah mulai lengkap, ada EKG, ada ekokardiografi, dan ada treadmill test. Oleh karena itu, ketika saya datang, saya sudah bisa bekerja. Jadi oleh sebab itu, atas undangan beliau tersebut, saya coba masuk ke sini, dan akhirnya ternyata keterusan sampai hampir 10 tahun hampir di sini. 10 tahun, 2016 akhir ya Bu ya? Iya betah, berarti enak ya Bu ya, di Muaro Bungo nyaman ya. Kebetulan Dokter Safarudin saat ini menjadi atasan saya ya Bu. Oh iya. Di Dinas Kesehatan ya Bu ya. Oke. Jadi dari tahun 2016 ini emang Ibu aslinya Muaro Bungo ya Bu ya? Saya aslinya orang Padang. Oh sama kita ya Bu ya. Apa sukunya Bu? Caniago. Suku Caniago, sama dengan suami saya Caniago ya. Oke, jadi aslinya Minang ya Bu ya. Jadi merantau ke Bungo. Ya, saat ini karena orang tua saya sebenarnya di Jambi, di kota Jambi. Saat itu kita dokter jantung di Jambi, Perhimpunan Dokter Jantung di Jambi, kita punya misi ya. Target kita setidaknya semua kabupaten di Bungo harus terisi oleh dokter spesialis jantung. Saat itu 2016 dokter jantung itu hanya terpusat di kota Jambi. Jadi kabupaten yang lain di provinsi Jambi belum punya dokter jantung. Oleh sebab itu memang kita berusaha untuk pemerataan. Dan kita lihat dulu waktu itu di kota Jambi, ternyata kabupaten yang belum ada dokter jantung dan pasien jantungnya cukup banyak, itu adalah di Bungo. Apalagi Bungo ini kan mengcover Jambi bagian barat. Jadi berdasar perhimpunan kami, jadi perlu nih kita sebar dulu dokter jantung untuk ke kabupaten. Yang pertama ke Kabupaten Bungo dulu. Nah, oleh sebab itulah ada komunikasi antara Dr. Safarudin dengan ketua perhimpunan kami. Oh ya udah, berarti kita sebar dulu nih ke Bungo. Jadi sebenarnya saya dulu waktu itu di kota Jambi, kemudian anjurkan untuk ke sini karena pasien jantung di Muaro Bungo banyak sekali, dan sementara jarak untuk dirujuk ke Padang jauh 6 jam ya, kemudian ke kota Jambi juga jauh, sehingga kita memutuskan memang perlu ada dokter jantung di Muaro Bungo. Oke, berarti istilahnya itu memang berjiwa besar ya Bu ya, harus ke daerah gitu ya. Jadi kalau untuk dokter spesialis jantung ini ya Bu ya, kan sebelumnya dokter umum dulu gitu ya Bu, dokter umum dulu. Nah, kenapa Ibu lebih tertarik untuk mengambil spesialis jantung gitu? Cerita ini dulu ya. Pribadi gitu ya. Dulu saya alumni FK Unan, Universitas Andalas, saya angkatan 2004. Kemudian tamat tahun 2009.
tamat 2009, kemudian saya lanjut dokter internship. Dokter internship saya di Padang Panjang. Jadi masih di Sumatera Barat. Nah, saat internship itulah saya mulai banyak menemukan kasus. Kasus jantung itu banyak sekali. Kemudian di UGD terima pasien-pasien jantung, dan menurut saya pasien jantung meningkatkan, memicu adrenalin nih. Pasien datang sesak napas berat atau nyeri dada berat, atau bahkan ada pasien jantung yang sampai di UGD udah henti jantung. Kemudian kita usahakan RJP. Jadi saya pernah merasakan RJP, pasien datang dengan kardiak arrest, terus pasien bisa pulang kembali beraktivitas seperti semula. Itu kan rasanya sesuatu banget. Jadi wah, saya tertarik nih dengan jantung. Baru setelah itu saya mendalami jantung, kemudian coba tes untuk ngambil PPDS dan alhamdulillah lulus. Saya melanjutkan sekolah spesialis jantung ke Jogja, ke Universitas Gadjah Mada. Saya masuk sekolah spesialis jantung itu tahun 2012. Dan tamat di 2016 pertengahan. Jadi waktu tamat di tahun 2016, akhir tahunnya langsung dipanggil ke sini ya, Bu? Iya, jadi itu saya tuh berarti fresh graduate waktu itu, baru selesai, belum bekerja dimanapun. Dipanggil ke sini. Aduh, jadi berarti kan sudah dipercaya seperti itu Ibu ya. Jadi Ibu Dokter Citra ini istilahnya tuh kenapa tertarik dengan spesialis jantung, karena beliau merasa ya suatu ada yang adrenalin lah, seperti ya ada tantangan yang harus beliau ambil, dan sehingganya menekunilah menjadi dokter spesialis untuk saat ini ya. Oke, jadi kalau untuk yang di Kabupaten Bungo sendiri ya Bu ya, dari tahun 2016 Ibu di sini tuh artinya udah hampir 10 tahun ya Bu ya, cukup lama. Untuk di Kabupaten Bungo sendiri kalau untuk kasus penyakit jantung itu banyak ya Bu ya? Bisa dibilang banyak sekali. Banyak sekali ya Bu. Kita lihat dari statistik ya. Kalau pasien poli jantung itu dulu waktu awal 2016 itu saya masih sedikit, anggaplah kita mulai 2017 ya. Paling poli jantung itu sehari itu 20 pasien. Sehari. 15 sampai 20 pasien. Nah, untuk sampai saat ini sekarang pasien poli jantung sudah 60 pasien per hari. Masya Allah. Jadi kalau kita perkirakan untuk 1 bulan itu pasien poli jantung sudah 1000 pasien lebih per bulannya. Dulu waktu saya awal datang paling maksudnya 100-200 pasien per bulan. Sekarang sudah 1000 lebih pasien, 1200-1300 pasien per bulannya. Berarti mungkin dulu bukan jumlahnya yang sedikit, mungkin dulu kesadaran awareness dari pasien itu belum tahu nih dia sakit jantung. Jadi mungkin ya makanya tidak terarah ke pemeriksaan jantung, tidak terarah ke poli jantung. Namun sekarang karena sekarang media sosial ya juga semakin giat tentang masalah kesehatan jantung, jadi orang sedikit sudah mulai tahu jangan-jangan saya sakit jantung, jadi dia lebih cepat periksa. Jadi untuk pasien jantung rata-rata udah 1000-an pasien per bulan ke poli, dan apalagi kita menerima rujukan Jambi wilayah Barat. Dari Kabupaten Tebo, Bangko, Sarolangun, dan Kerinci bahkan, dan Darmasraya dari provinsi tetangga juga ke sini. Oke, jadi 1000 itu sudah masuk dari rujukan ya Bu ya? Iya, sudah. Bukan asli kita ini Bungo saja. Itu kalau untuk pasien itu lebih dominan ke lansia atau ada juga yang anak-anak atau remaja atau dewasa? Jadi kalau penyakit jantung itu bisa menyerang dari anak bayi baru lahir sampai usia tua. Jadi sakit jantung, diagnosa sakit jantungnya tentunya berbeda-beda. Cuma untuk secara statistik kembali ya, kalau dulu saya lebih banyak menerima pasien lebih dari 50 tahun ke atas yang menderita penyakit jantung. Tapi seiring berjalannya waktu semakin kesini semakin muda pasien. Ada yang 30-an tahun sudah kena serangan jantung. Kembali lagi ke gaya hidup sekarang. Mau gaya hidup, makan, kemudian stres dan yang lainnya mempengaruhi. Berarti tetap berhubungan ke gaya hidup sama lifestyle lah, seperti itu ya Bu ya. Jadi pasien Ibu bukan hanya lansia saja, tetapi juga ada yang umur 30 tahun ya Bu ya. Jadi itu remaja ya Mas, bukan remaja ya, dewasa ya Bu ya, dewasa ya. Tapi kalau untuk usia 30 itu masih muda ya Bu ya, kalau udah penyakit jantung seperti itu. Nah, dan terutama juga untuk masyarakat Kabupaten Bungo ya, dari hasil yang sudah dijelaskan oleh Dokter Citra juga,
banyak ya untuk masyarakat Bungo yang sudah kena penyakit jantung di usia muda ya. Kalau untuk bayi mungkin penyebabnya apa? Kok bisa bayi langsung kena penyakit jantung? Apakah itu genetik ya Bu ya? Jadi kalau bayi ketika bayi langsung terdiagnosa penyakit jantung, yang paling banyak itu adalah penyakit jantung bawaan. Oh, jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan itu jadi jantung itu terbentuk saat usia kehamilannya sekitar usia 9 minggu. Kemudian nanti akan sampai bayi cukup bulan itu pembentukan organnya harusnya sempurna. Nah, bisa jadi ketika hamil ada masalah mungkin, atau ibunya ada terinfeksi, atau ada minum obat-obatan tertentu yang menyebabkan pembentukan organ jantungnya tidak sempurna, sehingga pas bayi baru lahir bisa jadi si bayinya biru atau agak sesak, dan ternyata setelah kita USG jantungnya ternyata memang ada kelainan jantung bawaan. Kelainan jantung bawaannya biasanya bocor sekat jantung. Jadi biasanya kalau anak-anak itu kelainan jantungnya adalah kelainan jantung bawaan dari lahir. Kemudian kalau anak-anak usia sekolah juga ada itu yang sakit jantung. Biasanya paling sering itu karena infeksi. Jadi bahasa awamnya gini, anak-anak kan sering batuk pilek, nyeri tenggorokan, atau jadi ada infeksi bakteri yang akhirnya sampai ke jantung. Kadang-kadang dia tidak minum antibiotik sehingga bakterinya sampai ke jantung, sehingga merusak katup-katup di jantungnya. Jadi itulah kalau anak-anak biasanya yang paling sering itu penyakit jantung rematik namanya. Jadi karena infeksi itu tadi. Kemudian kalau dewasa baru lain lagi ceritanya. Kalau dewasa paling sering penyakit jantungnya karena penyakit jantung koroner, penyempitan pembuluh darah jantung. Itulah yang paling banyak dipengaruhi oleh gaya hidup. Hipertensi, kolesterol, diabetes, stres, dan lain sebagainya. Jadi saya kalau udah ngomongin masalah anak gitu ya, kalau anak-anak bisa kena penyakit jantung itu karena virus tadi ya Bu ya? Virus ya Bu ya? Bakteri. Jadi karena dari batuk pilek itu bisa berujung ke jantung. Bisa. Ya, jadi jangan anggap sepele juga batuk pilek ya. Kemarin saya juga sama dokter Iqbal kalau nggak salah waktu itu juga mengatakan bahwa batuk pilek juga berakibat ke paru-paru juga gitu ya Bu. Berarti buat bunda-bunda yang di rumah ya yang punya balita atau bayi atau anak-anak lah gitu ya, agar diperhatikanlah kalau mereka batuk pilek. Jadi jangan kita anggap sepele, jangan kita anggap itu cuma biasa batuk pilek nanti juga bakal sembuh gitu kan. Padahal kalau seandainya tidak ditangani atau tidak diobati dan bahkan bisa merusak katup-katup jantung ya pada si anak tersebut seperti yang sudah dijelaskan oleh Dokter Citra tadi ya. Baik, nanti kita akan berbincang kembali bersama Dokter Citra di segmen kita kedua. Jadi untuk pemirsa Bungo TV jangan kemana-mana, tetap di Bungo TV, selalu di hati. Oke, pemirsa Bungo TV dimanapun berada, kita akan melanjut kembali obrolan kita bersama Dokter Citra ya. Sepertinya nggak cukup 1 jam ya Bu ya. Ini sekalian bisa konsul, bisa sharing juga sama Ibu Dokter Citra ya. Kalau ke poli mana bisa seperti ini ya, atau mungkin kalau ketemu langsung bisa lagi jam terbang ibunya padat gitu. Oke, tadi kan Ibu juga udah jelasin juga bahwasannya untuk penyakit jantung yang ada di Kabupaten Bungo kan bukan hanya dari kaum lansia saja, tetapi juga ada dari bayi, anak-anak sampai dengan remaja dan dewasa gitu ya Bu ya. Yang tadi sudah dari dewasa juga mungkin penyebabnya lebih ke gaya hidup yang tidak sehat ya Bu ya, atau makan makanan yang mungkin seperti yang siap saji atau junk food atau seperti itu ya Bu ya, yang ada pengawet dan segala macamnya. Nah, kalau untuk gejala umum ya Bu ya, penyakit jantung yang sering diabaikan masyarakat itu seperti apa Bu, sehingga faktor risiko tersebut bisa berkontribusi pada penyakit jantung di Kabupaten Bungo atau di Indonesia sendiri seperti itu. Oke, jadi kita berbicara, jadi penyakit jantung itu banyak sebenarnya ya. Jadi penyakit jantung itu bisa penyakit jantung infeksi, penyakit jantung struktural, kelainan katup, kemudian penyakit jantung bawaan dari lahir, dan yang paling sering itu adalah
terutama penyebab nomor 1 kematian di dunia penyakit jantung koroner. Nah, ujung-ujungnya nanti penyakit jantung koroner akan bisa menyebabkan gagal jantung. Jadi tergantung di fase mana nih si pasien ini saat ini. Jadi keluhannya. Jadi kalau di awal-awal itu kita mungkin bicara dulu penyebab kematian yang terbesar kan penyakit jantung koroner ya. Jadi mungkin untuk kesempatan ini kita lebih banyak membahas tentang penyakit jantung koroner. Jadi penyakit jantung koroner itu bisa jadi tanpa gejala, bisa jadi nggak ada gejala sama sekali, tapi kemudian tiba-tiba serangan jantung mendadak. Itu artinya dia fase akut. Kan banyak laki-laki usia muda lagi main tenis, main futsal, main bola, atau lagi sepedaan sekarang lagi tren ya, atau lagi lari, tiba-tiba tidak sadar. Itu biasanya bahkan nanti keluarga bilang sebelumnya nggak ada keluhan apa-apa, jadi tidak ada keluhan apa-apa, tiba-tiba serangan jantung. Jadi itu salah satunya gejala. Tanpa gejala namun tiba-tiba pernah mengalami serangan jantung yang berat. Atau memang kalau itu prosesnya akut, tapi kalau yang kronik biasanya gejalanya nyeri dada. Nyeri dadanya itu untuk jantung itu nyeri dada seperti rasa ditekan, rasa dihimpit. Biasanya itu di tengah. Pasien bilang nyeri dada, tangannya megang dada ya. Nyeri dada, terus ada penjalarannya, biasanya kadang rasa tercekik, menjalar ke rahang, kemudian ke punggung, ke lengan kiri. Biasanya dia akan dipicu oleh aktivitas. Jadi saya nyeri dada ketika saya naik tangga atau ketika saya jalan 100 meter, baru meningkat intensitas nyerinya dan membaik dengan istirahat. Iya, itu salah satu kriteria nyeri dadanya. Atau bisa juga keluhannya sesak nafas. Sesak nafasnya dengan dipicu dengan aktivitas. Dulu saya naik satu lantai nggak ada masalah nih, fit aja. Tapi kok sekarang 2 bulan terakhir satu tangga saya mulai ngos-ngosan mulai cepat lelah ya. Itu bisa juga. Nah, biasanya kalau pasien-pasien dengan riwayat diabetes mellitus, kadar gula darah yang tinggi, atau pasien wanita, usia muda, atau malah lansia, itu gejalanya malah tidak begitu jelas. Tidak ada keluhan sesak nafas, tidak ada keluhan nyeri dada, paling keluhannya cuma cepat lelah. Ternyata karena biasanya wanita dan pasien-pasien diabetes ataupun lansia, keluhannya tidak begitu khas. Jadi kalau merasa ada sesuatu yang berbeda dari yang kita rasakan sehari-hari, sebaiknya coba medical check up, terutama usia lebih dari 35 tahun ke atas. Mulai mudah lelah ya udah kita cek aja. Iya. Oke, jadi sebenarnya penyakit jantung ini kan sama dengan penyakit tidak menular ya Bu ya, yang disebut dengan penyakit berdarah dingin gitu, diam-diam mematikan gitu ya Bu ya, killer ya, sangat killer ya. Jadi jelas banget kalau penyakitnya menular kan jelas gitu ya Bu, tapi ini penyakitnya diam-diam tapi mengerikan. Saya aja kalau ngomong sama dokter Citra saya deg-deg gitu. Bawaan seperti gimana ya, takut gitu ya. Namanya manusiawi ya Bu ya. Yang biasanya itu tadi dokter mengatakan bahwasanya kalau kita merasakan respon tubuh kita yang mungkin merasa beda dengan seperti biasanya ya Bu ya. Mungkin kita kan pasti tahu nih tubuh kita kok beda ya. Biasanya aku naik tangga nggak masalah kan gitu ya Bu ya. Oh sekarang kan baru 2 anak tangganya sudah lelah gitu kan, kenapa? Nah terkadang yang membuat seseorang, bukan seseorang aja sih Bu, saya juga pribadi gitu kan, kalau merasakan hal sesuatu pengen medical check up rasanya, tapi takut nanti kalau tahu penyakitnya malah jadi kepikiran gitu ya Bu. Jadi gimana itu Bu kalau untuk ngubah mindset kita yang seperti itu gitu? Jadi sebenarnya kembali mindsetnya kita pencegahan lebih baik daripada mengobati. Jadi jangan takut jika usia sudah 35 tahun ke atas. Apalagi punya faktor risiko. Kalau misalnya tidak punya faktor risiko, mungkin kita bisa menunggulah usia lebih dari 40 tahun baru kita lakukanlah medical check up. Namun kalau usia udah 35 tahun ke atas, punya faktor risiko untuk sakit jantung. Apa itu faktor risikonya? Hipertensi, tekanan darah tinggi, kemudian diabetes mellitus, kadar gula darah yang tinggi, kemudian kolesterol, kadar kolesterol yang tinggi. Kemudian ada faktor keturunan. Faktor keturunan di sini maksudnya ayah atau ibunya punya penyakit jantung. Ibunya punya penyakit jantung di atas 55 tahun dan ayahnya di atas 45 tahun pernah menderita penyakit jantung. Berarti itu sudah termasuk faktor keturunan, sehingga sebaiknya ketika kita punya salah satu saja dari faktor risiko ini, sebaiknya segera dilakukan medical check up. Kembali mindsetnya lebih baik pencegahan daripada mengobati.
Jadi hidup sehat itu lebih menyenangkan ya Iya. daripada sakit. Jadi mindsetnya itu dirubah. Jadi jangan takut untuk periksa. Iya. Apalagi di Rumah Sakit Hanafi untuk masyarakat Bungo semua pemeriksaannya sudah lengkap. Jadi tidak perlu jauh-jauh kemana-mana. Jadi Oke. jangan takut. Iya, jangan takut ya Bu ya. Iya. Jadi jangan takut untuk melakukan pemeriksaan, ya lebih baik mencegah daripada mengobati itu ya dokter ya. Oke. Berharap benar-benar setelah diperiksa ya mudah-mudahan ternyata kan tidak ada apa-apa. Iya, tidak ada apa-apa. Harapannya seperti itu Harapannya ya. seperti itu. Tapi yang jelas sudah periksa dulu. Iya, oke seperti itu. Ya jadi yang tadi dokter mengatakan juga yang ada yang misalnya pasien yang habis olahraga atau mungkin habis jalan santai atau segala macam itu langsung ada serangan jantung, berarti itu bisa divonis penyakit jantung gitu ya dokter ya? Iya, kita lakukan tentunya kita lakukan pemeriksaan. Misalnya ketika dia olahraga kemudian tiba-tiba nyeri dada berat, segera ke UGD terdekat. Kemudian dilakukan pemeriksaan, minimal dilakukan pemeriksaan rekaman jantung. Nah, dari rekaman jantung itu bisa terlihat apakah pasien ini memang serangan jantung atau bukan. Atau bahkan ada yang serangan itu sampai serangan henti jantung ya. Jadi sebenarnya perlu nih masyarakat tahu bagaimana penata laksanaan awal ketika menemukan pasien dengan serangan jantung. Karena serangan jantung itu bisa terjadi dimanapun, bukan hanya petugas kesehatan yang bisa melakukan pertolongan pertama. Harusnya semuanya masyarakat awam harus bisa melakukan pertolongan pertama untuk pasien dengan henti jantung, yaitu memberikan bantuan pijat jantung luar. Jadi ketika gitu ya, Bu, ya? ditekan di dada. Jadi ini kita tahun lalu World Heart Day, kebetulan ya bulan depan tanggal 28 September itu adalah Hari Jantung Sedunia. Kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Jantung itu mungkin misi kami adalah benar-benar bisa memberikan bantuan hidup dasar. Jadi bantuan hidup dasar itu adalah pertolongan pertama ketika kita menemukan pasien dengan henti jantung. Jadi itu henti jantung bisa terjadi di mana saja, di pasar, di parkiran, di sekolah, di tempat kerja. Jadi masyarakat luas harus tahu bagaimana caranya melakukan pijat jantung luar ini. Sebelum sampai ke vaskes gitu ya. Kalau di luar negeri itu masuk dalam kurikulum pendidikan anak-anak sekolah diajarin ini bantuan hidup dasar. Nah, kita dulu tahun lalu untuk Hari Jantung Sedunia tahun lalu itu kita dokter jantung di Bungo ada 3 orang. Kita memberikan pelatihan di Car Free Day bersama Bapak Bupati sebelumnya. Ya, kita mudah-mudahan nanti tahun ini kita bisa bergerak lebih banyak, bisa memberikan minimal di rumah sakit semua warga rumah sakit kan bukan hanya tenaga kesehatan ya. Ada satpam, ada yang bukan tenaga kesehatan juga kita latih untuk BHD dan harapannya bisa menyebar luas untuk memberikan pelatihan ini. Oke, jadi memang sudah ada ya Bu sebelumnya melakukan pelatihan untuk BHD itu ya Bu ya. Ya kalau bisa besok atau kapan lagi diadain lagi kegiatannya Bu. Seperti kan biar masyarakat tahu kan pertolongan pertama apa yang harus mereka berikan kepada orang yang henti jantung gitu ya Bu ya. Kan istilahnya itu kalau nunggu kita bawa ke vaskes takutnya udah apa duluan gitu. Time is muscle. Jadi untuk serangan jantung ini kita bermain dengan waktu. Ada yang kalau memang serangan jantungnya berat, otomatis di tempat itu bisa jadi henti jantung. Tapi kalau masih mungkin serangannya tidak begitu berat, masih ada waktu nih kirim ke rumah sakit, ke vaskes terdekat. Jadi itu tadi lagi, time is muscle. Time is muscle. Jadi kita juga harus belajar nih kru juga harus belajar ya Bu ya, agar bisa menolong kalau ada ketemu pasien yang henti jantung. Kan penyakit jantung ini bukan harus berarti harus sakit-sakitan dulu berbulan-bulan gitu ya Bu ya, bisa aja orang sehat tahu-tahu udah pingsan aja kan, nggak tahu aja ya Bu ya. Jadi kita harus tahu untuk mengatasi cara yang harus kita lakukan apabila kita menemukan pasien yang henti jantung. Mungkin kalau kita melihat orang seperti itu, kita dulu yang kabur gitu. Harapannya kami jadi itu ketika ketemu pasien seperti itu, orang seperti itu, kita jangan kabur lagi. Bisa melakukan memberikan pertolongan pertama. Rencana kalau untuk bulan depan apa nih kegiatannya Bu? Kalau untuk acara Hari Jantung Sedunia ya Bu ya? Ada nggak kegiatan khusus dari Perhimpunan Dokter Jantung di Kabupaten Bungo? Ini masih kita godok dulu nih dengan manajemen, rencananya kegiatan kita apa, nanti kita bekerja sama juga dengan Perhimpunan Dokter Indonesia (PIDI) untuk melakukan
mungkin ada jalan santai atau pemeriksaan kesehatan, dan saat itu ada masyarakat awam yang kumpul, kita ajarin BHD. Oke Bu. Besok kalau ada kegiatan, kalau ada butuh MC-nya langsung hubungi saya Bu ya. Oke, baik, kita akan berbincang bersama Dokter Citra di segmen kita ketiga. Jadi untuk pemirsa Bunga TV jangan kemana-mana, tetap di Bunga TV bersama Dokter Citra dan saya di Selalu di Hati. Oke, pemirsa Bunga TV ya, kita masih berbincang bersama Dokter Citra ya, yang tadi sudah menjelaskan mengenai penyakit jantung koroner dan juga jantung, banyak jenis penyakit jantung, ternyata ada katup jantung, ada juga yang bawaan lahir ya Bu ya. Dan pastinya obrolan kita juga nanti akan bertanya mengenai fasilitas yang tersedia di Rumah Sakit Umum Haji Hanafi ini seperti apa gitu ya Bu ya. Nah, kalau untuk fasilitas ya Bu ya, fasilitas untuk pemeriksaan jantung sendiri yang tersedia di RSUD Haji Hanafi ini seperti apa gitu Bu ya, dan juga alur pelayanannya gitu jika ada pasien dengan keluhan jantung seperti apa, dan kalau untuk alat mungkin apakah sudah tersedia ya Bu ya, seperti EKG atau mungkin ekokardiografi dan treadmill serta dan alat-alat lainnya seperti itu ya Bu. Ya, baik. Pertama mungkin untuk alur dulu ya. Jadi kalau misalnya pasien ada keluhan nyeri dada berat, sangat berat sampai keluar keringat dingin, atau pasien dengan riwayat pingsan sebelumnya, atau sesak nafas berat, artinya tidak tertahankan ya, terus udah lebih dari 20 menit, berarti artinya itu akut, pasien membutuhkan penanganan segera. Pastinya berarti alurnya adalah pasien segera ke emergensi, berarti pasien segera ke UGD. Namun misalnya kalau pasien ada keluhan nih nyeri dada paling 10 menit terus dengan istirahat hilang, atau pasien sesak nafas dengan istirahat hilang, atau tadi yang kita bahas misalnya naik tangga 1 lantai mulai ngos-ngosan tapi dengan istirahat hilang, berarti kan itu pasiennya stabil. Nah, kalau memang pasien stabil itu alurnya adalah ke rawat jalan, jadi pasien bisa ke rawat jalan ke poli jantung. Nah, nanti ketemu, kita bukan dukun ya, jadi kita tetap berarti pemeriksaan, kita lakukan pemeriksaan secara objektif. Dilakukanlah pemeriksaan fisik jantung, kemudian baru kita butuh pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis. Pemeriksaan penunjang yang ada di Hanafi, yang pertama itu elektrokardiografi. Dari elektrokardiografi itu mesin EKG. Mesin EKG itu merekam aktivitas listrik di otot jantung kita. Nah, dari EKG ini kita bisa mendeteksi kelainan irama jantung, adanya pembesaran organ jantung, kemudian adanya penyakit jantung koroner dari EKG. Kemudian ada lagi pemeriksaannya ekokardiografi. Ekokardiografi itu adalah bahasa awamnya USG jantung. Jadi pemeriksaan USG biasanya USG perut, USG hamil ya. Nah, ini ekokardiografi itu adalah USG jantung. USG jantung itu bisa memeriksa pembesaran ruang jantung, adanya kebocoran katup jantung, adanya kelainan jantung bawaan tadi kalau pada anak-anak. Kemudian juga melihat pergerakan dari otot jantung itu. Kalau misalnya pergerakannya ada yang nggak gerak atau geraknya lemah, berarti kita asumsikan di sana bahwa ada penyakit jantung koroner. Kemudian pemeriksaan yang lain, treadmill test. Treadmill test ini adalah alat uji latih jantung. Jadi sebenarnya treadmill itu sama seperti elektrokardiografi, EKG, merekam aktivitas listrik otot jantung, tapi ini kita rekam ketika jantungnya itu bergerak. Pasiennya bergerak, artinya kalau EKG kita memeriksa suatu saat lagi istirahat, lagi diam. Nah, ini kalau dari treadmill test kita menilai jantungnya ketika pasien dipacu jantungnya. Jadi biasanya ini kita lakukan pemeriksaan ini kalau misalnya EKG-nya normal, kemudian USG jantungnya normal, tapi pasien ada keluhan nih, masih belum jelas keluhannya apa, maka karena EKG dan eko itu kita periksa ketika pasien diam, makanya normal hasilnya kan.
Jadi kita lakukanlah pemeriksaan berikutnya treadmill test. Jadi sambil treadmill itu mulai dari kecepatannya pelan, kemudian ada inklinasinya, nanti mulai tiap 3 menit kita naikkan kecepatannya, kita naikkan inklinasinya. Nah dari situ kita rekam jantungnya, kita baca EKG jantungnya. Nah kalau misalnya ada kelainan irama jantung bisa terdeteksi dari sana, kemudian kalau ada penyempitan pembuluh darah jantung juga bisa terdeteksi dari sana. Nah itu kemudian ada lagi pemeriksaan yang canggih nih sekarang. Mulai tahun ini nih insya Allah bulan depan tanggal 1 September kita mulai launching ini. Jadi ini adalah termasuk layanan canggih. Layanan canggih itu ada namanya Cath Lab. Cath Lab itu laboratorium kateterisasi jantung. Jadi dengan adanya Cath Lab ini pasien kita lakukan kateterisasi jantung, kita lihat penyempitan pembuluh darah jantungnya berapa persen, berapa banyak penyempitannya, sehingga ketika memang ada indikasi terutama penyempitannya lebih dari 50%, kita lakukan pemasangan ring. Jadi pasien untuk masyarakat Bungo dan sekitarnya tidak perlu lagi jauh-jauh nih ke luar kota Bungo. Jadi Bungo sudah bisa untuk dilakukan pemasangan stand di RSUD Haji Hanafi. Mungkin gitu. Oke, jadi kalau untuk pemasangan ini sekarang sudah bisa di rumah sakit umum Haji Hanafi ya Bu ya? Nah, apakah semua pasien penyakit jantung itu perlu tindakannya seperti pemasangan ring ya Bu ya? Ya, kembali lagi setiap tindakan pasti ada indikasinya. Iya, benar. Indikasi untuk pemasangan ring itu tadi pasien serangan jantung berat. Iya. Biasanya kalau serangan jantung berat itu sumbatannya total. Jadi benar-benar tidak ada aliran darah yang mengalir ke otot jantungnya. Itu indikasi untuk pemasangan ring. Atau kalau untuk pasien-pasien yang kronik yang bukan serangan jantung, ketika treadmillnya hasilnya positif, kemudian pas di kateter ternyata memang ada sumbatan lebih dari 50%, itu baru kita lakukan pemasangan ring. Jadi kalau misalnya sumbatannya ternyata cuma 30-40 ya tidak perlu dilakukan pemasangan ring. Hanya butuh awareness dari pasien tersebut, berarti kontrol tensinya, kontrol gula darah, kontrol kolesterol, dan satu lagi stop merokok. Masyarakat Bungo masih banyak nih yang merokok. Itu salah satu faktor risiko terbesar untuk penyakit jantung koroner juga. Rokok ya Bu ya? Rokok. Ada yang merokok? Banyak ya. Oke, jadi ternyata penyebab penyakit jantung itu salah satu rokok juga ya Bu ya? Semakin gaya hidup, rokok, dan juga dari genetik dan segala macam. Jadi kalau untuk penyakit jantung itu berarti tidak semuanya harus dipasang ring ya Bu ya? Tidak semuanya. Dilihat dulu kondisi jantungnya seperti apa dan tingkat keparahannya seperti itu ya Bu ya. Nah kalau untuk kesiapan tim dokter ya Bu, kalau untuk di RSUD Haji Hanafi ini dalam menangani kasus penyakit jantung yang darurat, apakah berarti yang 3 dokter penyakit jantung ini berkolaborasi secara bersamaan atau pada saat yang jadwal seseorang gitu ya Bu, jadwal dokternya saja gitu? Oh iya. Jadi kalau untuk melakukan tindakan di ruang laboratorium kateterisasi jantung, kalau untuk pemeriksaannya saja semua dokter spesialis jantungnya bisa melakukan. Tapi kalau untuk pemasangan ringnya hanya dokter subspesialis jantung intervensi. Jadi kemarin saya sudah melanjutkan studi saya tahun 2023 kemarin ke Jakarta untuk saya menambah studi lagi mengikuti fellowship kardiologi intervensi selama 1 tahun, dan setelah fellowship ini kita baru punya sertifikat lisensinya untuk bisa melakukan pemasangan ring dan pemasangan stent pada pasien yang membutuhkan pemasangan stent. Jadi kalau untuk tindakan pasang ringnya mungkin untuk Bungo baru bisa saya melakukan, tapi untuk pemeriksaan di laboratorium kateterisasi jantungnya sampai untuk pemeriksaannya saja dokter-dokter yang lain juga bisa melakukan. Oh seperti itu, berarti dokter jantung ada sekolahnya lagi ya Dok ya, ada sertifikatnya juga gitu ya Dok ya. Jadi tidak semuanya dokter penyakit jantung bisa memasang ring gitu. Oke. Dan untuk perawatnya juga perawat khusus. Oh perawat khusus. Iya. Jadi ketika saya berangkat sekolah, perawatnya juga berangkat sekolah juga, karena di ruangan itu kita tidak bekerja sendiri. Kami di sini ada tim, jadi tim Cath Lab di sini ada saya, kemudian ada 3 perawat yang sudah menempuh pendidikan khusus untuk menjadi asisten dokter jantung ketika melakukan pemasangan stent.
Oke, berarti perawatnya juga sudah disekolahkan juga gitu ya dok ya, luar biasa sekali ya untuk peningkatan dan kemajuan dari RSUD Haji Hanafi Muara Bungo ini ya. Berarti untuk pemirsa Bungo TV yang di rumah ya, atau mungkin ada punya kerabat atau keluarga atau tetangga yang mungkin bermasalah sama sama jantungnya, atau emang sudah dianjurkan untuk pemasangan ring gitu ya Bu ya, kan otomatis kan untuk pemasangan ring kan pasti dikonfirmasi dulu kepada pasien jauh-jauh hari gitu ya Bu ya, baru dilaksanakan pelaksanaannya. Nah jadi buat kalian nggak usah jauh-jauh lagi, kenapa mesti harus ke luar kota gitu ya Bu. Kalau di sebelah saya sudah ada ibu dokternya, jadi langsung sama dokter Citra untuk pemasangan ringnya langsung, dan pemasangannya tetap di rumah sakit ini ya Bu ya. Rumah sakit ini. Di rumah sakit ini karena melihat kelengkapan alat dan fasilitasnya serta sarana dan prasarana serta dari tenaganya pun juga sudah konkret dan sudah lengkap ya. Jadi itu untuk informasi masyarakat Bungo, silakan aja yang bermasalah dengan jantungnya datang langsung ke Rumah Sakit Umum Haji Hanafi Muara Bungo ya. Tapi kita berdoa bersama-sama semoga kita tidak bertemu sama dokter Citra. Itu doa yang lebih bagus ya Bu ya. Ketemunya di luar saja. Ketemunya pas Car Free Day atau Car Free Day ya dok ya, atau belanja di pasar gitu. Oke, nanti kita akan berbincang-bincang kembali bersama dokter Citra. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bungo. Ya baik, pemirsa Bungo TV, kita masih melanjutkan obrolan kita bersama dokter Citra ya di segmen kita terakhir ya. Ini lebih ke pencegahan, terus juga alur dari pemasangan ring serta pesan untuk masyarakat ya. Bahwasannya mencegah adalah yang paling efektif untuk segala apapun jenis penyakit ya dokter ya. Oke dokter, ini saya juga sedikit penasaran atau mungkin bingung juga lebih tepatnya lagi dokter ya. Karena kan orang mengatakan masang ring di jantung, masang ring di jantung gimana prosesnya gitu kan? Kan yang ada di pikiran kita jantung ada di dada gitu ya dokter. Berarti apakah dadanya dibelah gitu baru dimasukin ring seperti apa kan gitu ya dok ya? Mungkin bisa dijelasin sedikit biar pemahaman apa ya pasien yang mungkin sudah dianjurkan untuk pemasang ring mungkin masih ragu atau mungkin takut gitu ya dokter ya. Padahal itu cara yang efektif buat mereka lagi kan seperti itu ya dok. Mungkin bisa dijelasin sedikit dokter? Ya, jadi sering sekali saya temukan pasien misalnya ini ada indikasi untuk dilakukan kateterisasi jantung untuk pemeriksaan, misalnya treadmillnya hasilnya positif. Ketika saya sarankan untuk pasang ring, dirujuk nih kan, waduh Bu, saya takut pasang ring. Jadi bayangannya ring itu kan cincin ya, cincin itu sebesar jari kita ya, sebesar jari kita, kemudian di jantung, dada saya dibelah ya dok ya gitu katanya. Jadi pemasangan ring itu jangan bayangkan ringnya sebesar ring jantung. Jadi diameter ringnya itu sangat kecil sesuai dengan ukuran pembuluh darah. Sebenarnya ukuran ring itu berkisar antara 2,5 mm sampai 4 mm untuk ukuran pembuluh darah orang Indonesia ya. Kalau di luar negeri mungkin pembuluh darahnya lebih besar. Jadi bayangkan ring itu hanya ukurannya 2,5 sampai 4 mm. Milimeter bukan sentimeter. Bahkan itu jika setelah dikembangkan di jantung, tapi ketika dia belum dikembangkan, ketika kita masukkan paling ukuran diameternya hanya 1 mm, setengah milimeter. Oh jadi pada saat pemasangan dia belum kembang gitu ya? Belum kembang, sehingga jadi bayangkan paling ukuran stand itu diameternya lebih kecil dari ujung pulpen kita. Jadi kecil banget kan sebenarnya, jadi jangan bayangkan cincin di jari. Jadi prosedurnya pasien tetap sadar. Jadi selama prosedur kita bisa ngobrol sama pasien, bisa saya bertanya apa yang dirasakan. Kemudian pasien juga bisa melihat selama prosedur apa yang kita kerjakan sambil ngobrol sama dokternya. Jadi biusnya juga cuma bius lokal. Pasien tetap sadar. Bius lokal kita coba dulu aksesnya di tangan. Biasanya kita aksesnya di tangan kanan, di pergelangan tangan. Jadi kita berikan bius sedikit di pergelangan tangan. Kemudian seperti pemasangan infus.
Jadi kurang lebih jarumnya sebesar jarum infus. Kemudian nanti setelah ada aksesnya masuk, baru kita masukkan kateter. Nah, kateter itulah yang panjangnya lebih kurang 1 meter. Jadi dari pergelangan tangan sampai kateternya sampai ke jantung. Baru setelah itu kita semprotkan zat kontras. Zat kontras itu zat warna. Kita semprotkan, kemudian kita lihatlah di bawah sinar X. Kita lihat di mana penyempitannya, berapa persen penyempitannya. Jadi pembuluh darah jantung itu ada 2 cabang, cabang ke kanan sama cabang ke kiri. Yang kiri baru bercabang besar lagi, cabang kiri depan dan kiri samping. Inilah 3 cabang pembuluh darah jantung yang terbesar. Baru di situ kita lihat lagi nanti berapa persen penyempitannya. Jika setelah selesai dilakukan pemeriksaan, ketemu penyempitan kurang dari 50%, tindakan selesai. Pasien selesai, tidak perlu diapa-apakan, cukup pasien minum obat pengencer darah dan juga kontrol faktor risikonya. Tapi jika kita ketemu penyempitannya lebih dari 50%, misalnya dapatnya 90%, artinya indikasi untuk dilakukan pemasangan ring. Oleh karena itu, selang yang tadi kan udah ada nih, udah ada. Nah, kita tinggal mengantarkan ringnya saja. Jadi ringnya itu tadi dimasukkanlah lewat selangnya itu tadi, lewat pembuluh darah di pergelangan tangan, kita masukkan sampai ke jantung. Ketika di mana lokasi penyumbatannya, kita letakkan, kita posisikan dengan presisi di sana ringnya, kemudian baru kita kembangkan ringnya dengan balon. Jadi setelah dikembangkan ringnya, balonnya dikempeskan, balonnya ditarik keluar, selangnya kateternya ditarik keluar, tindakan selesai. Gitu ya. Iya, kemudian jadi misal pasien hari ini masuk rawat inap untuk persiapan tindakan besok, besok dilakukan tindakan, insya Allah tidak ada komplikasi, lusanya pulang. Oh gitu, berarti 3 hari ya dok ya? Iya, dan untuk mobilisasinya karena cuma tangan ya yang dikerjakan, jadi paling imobilisasi tangannya jangan digerak-gerakan 6 jam selesai tindakan, setelah itu bebas. Paling maksudnya seminggu setelah itu jangan terlalu mengangkat berat dengan tangan kanan. Oke, jadi begitu untuk alur dan proses pemasangannya gitu ya dok ya. Jadi tidak yang kita bayangkan, dadanya dibelah gitu kan. Jadi jadi yang ada di pikiran kita kan blunder jadi seperti itu. Jadi proses kerjanya biar dokter yang mengerjakannya, dan yang pasti tidak seperti yang kita takutkan gitu ya dokter ya. Nah, kalau untuk memasang ring itu apakah itu merupakan pengobatan dan nanti ringnya dilepasin lagi, abis itu pasiennya bisa sembuh, atau emang permanen ada di dalam tubuh seseorang gitu ya dok? Jadi ringnya akan menetap di pembuluh darahnya. Jadi pembuluh darah jantung itu kan menyempitnya karena plak-plak yang kotor. Plak itu terbentuk dari kolesterol jahat yang menumpuk. Nah, ring itulah yang melebarkan. Nah, nanti akhirnya ringnya itu akan bersatu dengan pembuluh darahnya. Jadi ringnya akan ditinggal untuk seterusnya. Jadi ring itu adalah terapi pengobatan. Jadi cuma untuk seterusnya pasien jika tidak mengontrol faktor risiko tadi, misalnya kadar gula darahnya tetap tinggi, kolesterolnya tetap tinggi, tensinya tidak terjaga. Nah, di tempat yang setelah dipasang ring bisa jadi tersumbat kembali. Namanya dia sudah bersatu dengan pembuluh darah nih. Pembuluh darah itu kalau misalnya kotor kembali, kan bisa menyempit kembali. Oke, jadi itu akan permanen ya dok ya, Iya, permanen. di tubuh pasien, jadi tidak dikeluarkan gitu ya dokter. Oke, jadi untuk pemasangan ring yang ada di Kabupaten Bungo ya, insya Allah akan bisa diselenggarakan ya dok ya, bisa dilaksanakan pada tanggal 1 September ya 1 dok September. ya. Itu sudah bekerja sama dengan BPJS. Jadi semua tindakan akan ditanggung oleh BPJS untuk pasien-pasien yang memang pasien BPJS. Jadi mulai 1 September RSUD Haji Hanafi sudah bisa melakukan kateterisasi jantung untuk pasien-pasien dengan BPJS. Jadi tidak perlu dirujuk lagi. Biasanya pasien BPJS kita rujuk ke Padang. Jadi tidak perlu jauh-jauh lagi dirujuk. Insya Allah selesai di RSUD Haji Hanafi. Amin ya. Mudah-mudahan seluruh pemirsa Bungo TV yang memiliki riwayat penyakit jantung atau jantung koroner dan segala macamnya bisa diatasi, bisa disembuhkan ya, bisa mendapatkan pengobatan yang efektif lah dari Rumah Sakit Umum Haji Hanafi Muara Bungo ini ya. Nah, mungkin yang seperti dokter mengatakan bahwasanya mencegah lebih baik daripada mengobati ya dok ya. Jadi apa sih upaya kita atau langkah kita yang paling utama banget dok untuk mencegah penyakit jantung? Seberapa pentingnya olahraga dan pola makan yang sehat
untuk mencegah penyakit jantung ini tidak terjadi kepada seseorang gitu, Dok? Baik. Sekali lagi berhubung bulan depan ya kita memperingati tanggal 28 September kita memperingati Hari Jantung Sedunia. Jadi penyakit jantung tetap menjadi pembunuh nomor 1 di dunia, penyebab kematian nomor 1 di dunia. Oleh karena itu mencegah lebih penting daripada mengobati. Sekali lagi faktor risiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner adalah hipertensi, kemudian diabetes mellitus, hiperkolesterol, artinya kolesterol yang tinggi, kemudian faktor keturunan, dan yang paling penting yang memang menjadi penyebab pertama itu adalah rokok. Jadi edukasinya yaitu tadi, kendalikanlah, mungkin kalau faktor keturunan kita tidak bisa mengendalikan, cuma 4 yang lain, rokok, hipertensi, kolesterol, dan juga diabetes mellitus itu kita bisa kontrol. Jadi targetnya kita usahakan tekanan darah tetap di bawah 130/80, kemudian kadar gula darah puasa kurang dari 125, kemudian kadar kolesterol jahatnya kurang dari 100, dan stop merokok. Kadang-kadang pasien, ya dok, saya paling merokok cuma coba-coba aja, sekali sehari, 1 batang atau pas kumpul-kumpul. Itu artinya mengurangi. Kalau yang lain kita bisa bilang kurangi ya, kurangi garam, kurangi gula, kurangi karbo. Tapi kalau merokok bukan kurangi merokok, tapi stop merokok. Jadi yang paling penting adalah stop merokok. Kemudian ya itu tadi kita kontrol lifestyle. Jadi intinya adalah makan sehat ya. Untuk kadar gula jadi kurangi yang manis-manis. Kalau hipertensi itu kurangi kadar garam, banyak makan buah, banyak makan sayur. Kemudian hindari stres. Stres juga merupakan faktor risiko untuk sakit jantung karena stres itu memicu hormon-hormon jahat di dalam tubuh kita sehingga meningkatkan tekanan darah. Jadi kendalikan stres. Kelola stres. Sama yang terpenting adalah olahraga. Jadi kapasitas olahraga tetap penting. Dilakukan untuk intensitas sedang kita bisa lakukan 3-5 kali seminggu, 15-30 menit. Biasanya kita seperti olahraga kardio ya, yang penting ya bisa jalan, jogging, kemudian sepeda atau renang. Kemudian diselingi dengan olahraga beban minimal 2 kali seminggu. Oke, jadi itu yang perlu kita lakukan untuk mencegah agar kita semua ya jangan sampai menjadi pasien dokter Ibu Citra. Oke, jadi pertanyaan terakhir dok. Pertanyaan terakhir, mungkin dokter ada memberikan pesan ya atau imbauan dokter kepada masyarakat Bungo lah khususnya agar lebih peduli menjaga kesehatan jantung mereka, terutama untuk di bulan depan itu adalah Hari Jantung Sedunia ya. Gitu. Baik, jadi sekali lagi kita ulang lagi ya, pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Jadi ketika kita udah usia lebih dari 35 tahun mulai ada keluhan, sebaiknya segera lakukan pemeriksaan kita mungkin dari fasilitas kesehatan tingkat 1. Yang penting kita cek dulu nih apakah kita menderita hipertensi, cek kadar kolesterol, cek kadar gula darah, kemudian stop merokok. Tapi kalau usia lebih dari 40 tahun tanpa gejala sama sekali, sebaiknya tetap lakukan pemeriksaan dulu, minimal cek tensi, cek kadar gula darah, cek kolesterol. Dan tentunya hindari stres dan lakukan aktivitas fisik. Jadi jangan mager. Oke. Jadi itu himbauan untuk pemirsa Bungo TV di rumah, bahwasannya pikiran yang paling terpenting agar jangan stres. Karena apa? Dengan adanya stres bisa memicu hormon-hormon jahat ya dokter ya. Banyak hormon jahat dalam tubuh kita ya dokter ya. Oke, jadi bawaannya emosi aja, sensitif aja, pikirannya jadi nggak kekaruan kan gitu ya dok. Dan itu pastinya bisa memicu jantung kita bekerja lebih keras, benar ya dok? Benar ya. Saya sudah tahu kan sudah 1 jam berbincang sama dokter Citra. Jadi sudah banyak pengalaman, sudah tahu sedikit banyak lah mengenai penyakit jantung ya. Jadi ini merupakan suatu pengalaman luar biasa juga untuk saya bisa ngobrol bersama dokter Citra dan bisa mengetahui sedikit banyak mengenai pencegahan yang harus kita lakukan agar terhindar dari penyakit jantung ya. Jadi penyakit jantung bisa disebabkan dari rokok dan gaya hidup yang tidak sehat gitu ya dokternya. Tapi kalau untuk dari genetik itu tidak bisa dicegah berarti ya dok? Iya.
sudah bawaan jadi tidak bisa dicegah, palingan kita mengurangi lah gitu ya. mengurangi kemungkinan untuk terjadinya penyakitnya yang lebih berat. Oke, baik ya. Baik, demikian obrolan kita bersama Dokter Citra pada hari ini. Sekali lagi terima kasih dokter Terima kasih atas waktu kembali. dan kesempatannya yang bela-belain udah nemenin saya di sini ya. Pasiennya banyak loh nunggu di luar ya. Kalau gitu kami berdua pamit ya. Akhir kata kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.